Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sesuatu yang dimulai dengan keraguan pasti tidak akan berhasil. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada sore hari ini, kita melihat kisah bahwa Yesus mendatangi para murid dengan berjalan di atas air. Keraguan yang dimiliki oleh para murid dan ketakutan yang dirasakan oleh mereka membuat mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Maka ketika para murid melihat Yesus, mereka ketakutan karena Yesus berjalan di atas air. Ditambah lagi di dalam perahu, mereka ketika berangkat itu diterjang oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang datang bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti. Seperti hujan yang sekarang, kalau anginnya kencang disebutnya angin sakal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu Petrus adalah seorang murid yang sangat percaya kepada Yesus. Maka ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus meminta supaya dia dapat berjalan di atas air juga untuk menghampiri Yesus. Dan Yesus berkata, "Silahkan jalan dan datang kepada Yesus." Maka Petrus mencoba berjalan di atas air. Yang tadinya Petrus dapat berdiri di atas air, ketika angin yang kencang itu datang, maka Petrus menjadi ragu dan ketakutan. Kita dapat membayangkan, angin yang kencang itu bukan angin yang bertiup sepoi-sepoi biasa, tetapi angin yang dapat menggoyang-goyangkan perahu, yang mungkin dapat membalikan perahu, yang membuat Petrus ketakutan, sehingga dia tidak memiliki pegangan dan berangsur-angsur tenggelam. Maka Yesus langsung mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus yang tenggelam. Dan Yesus berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Teguran Yesus kepada Petrus ini merupakan teguran Yesus juga kepada kita. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, kita merasa ragu dan bimbang. Mungkin awalnya percaya atau mungkin bahkan ragu, benar-benar ragu oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sekalipun kita ragu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Petrus yang meragukan kuasa Yesus ketika mulai berjalan di atas air dan Petrus mulai tenggelam, Yesus langsung memegang tangannya. Sama seperti kita juga, yang mungkin juga tenggelam dalam permasalahan hidup kita, yang mungkin juga tenggelam dalam kesibukan hidup kita, yang mungkin tenggelam dalam kesibukan kita sehingga kita meragukan kuasa Tuhan dalam perjalanan kita. Tetapi Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Sama, Yesus juga tidak pernah membiarkan kita jatuh tenggelam dalam dosa, jatuh tenggelam dalam kesedihan, jatuh tenggelam dalam kebencian, jatuh tenggelam tidak mengenal Tuhan. Yesus datang dan hadir untuk membawa kedamaian dan keselamatan. Maka Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini kita melihat Yesus mengangkat Petrus dan menaruhnya di dalam perahu, lalu redalah angin itu. Dan para murid kemudian mengakui, "Sungguh engkau anak Allah." Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan, sekeras apapun badainya, sekencang apapun anginnya, semua itu tidak berarti di tengah kuasa Tuhan. Apapun cobaan yang kita alami, apapun penderitaan yang kita rasakan, ketika Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita, semua tidak ada artinya. Karena kuasa Tuhan lebih mulia dan kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa apapun di dunia ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus menegur Petrus, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pertanyaan itu pun ditujukan kepada kita ketika kita masih berjuang di dunia ini. Terlebih ketika kita mengalami cobaan, ketika kita mempertanyakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yesus pun berkata kepada kita, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya boleh iman dan pengharapan kita akan Yesus Kristus dan kuasanya itu dikuatkan melalui perayaan Ekaristi dan doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.